Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di materi kelas 2 di tema yang baru ya, yaitu tema 7. Kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Dalam pembelajaran yang ke-1. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Berdoa. Dimulai. Berdoa. Selesai. Siap untuk belajar ya anak-anak, yang penuh semangat. Anak-anak, nanti di tema 7 ini kita akan belajar 4 subtema. Nah, di subtema 1, kebersamaan di rumah. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Lalu, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Yang subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Selesai bekerja, mereka makan bersama. Pernahkah kalian bekerja bersama keluarga kalian? Tentu pernah ya. Nah, anak-anak, ini adalah kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Di sini mari kalian dengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menimbulkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular itu sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus selalu berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanan. Sang ular tidak senang melihat kelakuan tikus. Nah, ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Itu kata ular ya anak-anak. Tikus yang berkata, "Wahai ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Itu kata tikus ya. Sang ular sangat marah dengan ejekan tikus.
Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan si tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga memakan makanan. Ia juga enggak untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hai, tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk memangsamu," ular pun berkata. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap mau memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. "Tunggu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memangsaku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memangsaku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Itu kata tikus. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. "Jadi kita sudah tidak bisa hidup sendirian," kata ular. Tikus berkata lagi, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau akan hidup sendirian?" Ularnya mengangguk, tanda mengerti. "Baiklah, kalau begitu, maafkan aku," kata ular. Ular pun meminta maaf kepada tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian mereka beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, itu dia dongeng yang berjudul "Kecerdikan Menimbulkan Kebahagiaan". Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi kebenarannya belum diketahui, termasuk dongeng tadi ya, antara tikus dan ular. Lalu salah satu cerita dongeng adalah fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Dongeng fabel ciri-cirinya, simak ya penjelasannya di bawah ini. Ciri-ciri fabel. A. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang B-nya, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Contoh di sini ular dan tikus. Tadi kan bisa berbicara seperti manusia. Padahal kenyataannya kalau di sekitar kita tikus dan ular itu kan tidak bisa berbicara. Mereka juga tidak bersahabat. Malah sebaliknya mereka saling makan kalau di dalam kenyataannya. Tetapi di dalam cerita ini karakter mereka itu sifatnya seperti manusia, ya. Nah, yang bagian C-nya memiliki alur cerita. Yang terakhir, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Nah, itu ciri-ciri dongeng fabel ya. Dalam dongeng ada unsur-unsurnya, diantaranya yaitu A. Tokoh. Tokoh yaitu
tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, di sini tadi tokohnya tikus dan ular. Yang bagian B-nya latar. Latar itu tempat terjadinya dongeng. Nah, di sini dongeng tadi terjadinya di daerah gurun pasir. Nah, yang bagian C-nya watak. Watak itu sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Contohnya di sini ular itu wataknya malas, tidak mau mencari makan. Lalu suka iri, karena dia itu iri kepada sang tikus. Yang D-nya amanat. Amanat itu pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, di sini contoh amanatnya tidak bisa hidup sendirian. Kita harus berteman dengan semua orang, seperti itu ular dan tikus tadi ya. Siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Nah, yang diceritakan dalam dongeng tadi yaitu tikus dan ular. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, tikus mengatakan kepada ular bahwa jika ular memakannya, maka ular akan hidup sendiri dan tidak ada yang diajak untuk mencari makan. Pertanyaan yang berikutnya lagi, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jawabannya, karena mereka saling meminta maaf dan memaafkan dan tidak akan saling memakan. Anak-anak, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, berhubungan dengan donat, kita akan belajar mengenai pecahan. Mengenal pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 1 kue donat utuh. Lalu oleh Ibu Siti tadi donat tersebut dibagi menjadi 2, sama besar. Nah, masing-masing bagian ini disebut dengan potongan ya. Masing-masing bagian ini disebut dengan setengah. Ya, masing-masing bagian ini disebut dengan setengah. Nah, kalau 1 donat utuh tapi dibagi 2 tidak sama besar, misalnya seperti ini, seperti gambar yang kedua ya. Apa ini? Setengah? Ini bukan setengah. Setengah itu kalau dibagi 2 dengan sama besar, itu yang atas ya. Yang atas yang pertama itu disebut dengan setengah, sedangkan yang bawah ini bukan setengah karena tidak dibagi sama besar. Jadi kalau setengah itu harus dipotong menjadi sama besar ya. Nah, ini 1 donat lalu dibagi menjadi 2, maka ada 2 bagian donat sama besar. Nah, masing-masing donat itu ada 1 bagian donat dari 2 bagian donat yang ada itu. Bisa dikatakan setengah dengan dilambangkan seperti ini, yaitu 1/2. Ini dibaca setengah atau 1/2. Lengkapi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut berapa bagian?
Nah, satu donat utuh jika dibagi dua dengan sama besar, setiap bagian itu disebut apa? Disebut itu 1/2 atau setengah. Nah, pertanyaan yang kedua. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah berapa bagian? Nah, jika Siti memiliki 1 lembar kertas, dipotong menjadi 2. Yang 1 lembarnya itu 1/2 atau setengah. Dan yang 1 lembarnya lagi itu 1/2 yaitu setengah. Jadi setiap potong kertas itu adalah 1/2 bagian. Lalu pertanyaan yang ketiga. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue donat tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa bagian sama besar. Nah, jika kalian ingin mendapatkan setengah dari donat tersebut, maka kalian harus memotong donat tersebut menjadi berapa bagian? Menjadi 2 bagian sama besar. Lalu nih pertanyaan yang terakhir, yang keempat ya. Agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran apa? Ya, bagaimana anak-anak? Apakah ukuran sama besar atau ukuran besar kecil? Ya, ukuran harus sama besar jika ingin mendapatkan setengah bagian kue. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nah, di sini Ibu punya gambar, lalu kita akan memberikan warna yang menunjukkan setengah bagian. Misalnya gambar yang pertama nih, ini menunjukkan setengah bagian, kita bagi 2 sama besar ya. Nih, ada jenis potongnya, lalu kita warnai ya, satu saja. Kita warnai satu saja ya, yang sudah diarsir nih. Karena satu dari bagian yang ada itu dinamakan setengah, maka kita mewarnainya satu bagian saja. Kita kasih warna hijau ya. Ini adalah setengah bagian. Lalu gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya juga sama. Nah, kalau itu menunjukkan setengah bagian, kita warnai ya yang setengah bagiannya, dan warnanya yaitu dipotong sama besar. Jadi kita warnainya sama seperti yang tidak kita warnai. Nah, gambar berikutnya juga sama seperti itu ya. Kita lakukan sama mewarnainya setengah bagian dari gambar tersebut. Anak-anak, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membunyikan kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan bunyi kuat dan bunyi lemah. Di sini ada bunyi duk ketika kalian memukul meja. Nah, ketika kalian memukul meja, kalian akan mendengar bunyi duk, duk, duk. Nah, dan ketika kalian tepuk tangan, bunyinya akan seperti ini, prok, prok, prok. Misalnya seperti itu ya. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi ke-1 lebih kuat daripada bunyi yang kedua. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nih,
Nomor 1, pertanyaan nomor 1 ya. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Ibu kasih contoh ya, bel sekolah dan bunyi jarum jam. Nah, bunyi yang lebih kuat adalah, bunyi yang lebih kuat di antara bel sekolah dan jarum jam itu apa ya yang lebih kuat? Ya, tentu bunyi bel sekolah. Nah, bunyi yang lebih lemah adalah tentunya bunyi jarum jam. Lalu pertanyaan yang kedua. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Nomor 1, tepuk tangan. Tepuk tangan ditepuk seperti ini, prok, 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 prok. Bunyinya seperti itu ya. Yang kedua, bunyi tongkat yang dipukul. Biasanya bunyinya seperti ini, trok, 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 trok. Lalu yang ketiga, bunyi kentongan yang dipukul. Biasanya bunyinya trong, 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 trong. Nah, bunyi yang paling kuat adalah nomor berapa? Tentunya nomor 3 ya. Sedangkan bunyi yang paling lemah adalah nomor 2, bunyi tongkat yang dipukulkan. Nah, itu dia ya. Coba kamu nyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya, irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Lalu, kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Nah, ini dia lagu Cicak. Mari kita nyanyi bersama ya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kalian bisa menyanyikan lagu ini dengan diiringi contohnya ketuk-ketuk meja, tepuk tangan, contohnya prok, 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 tok, 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 prok, prok, prok. Nah, bisa mencobanya seperti itu ya. Kalian bisa iringi dengan tepuk tangan, dengan ketuk-ketuk meja. Lagu Cicak-cicak di dinding ini atau lagu Cicak ini ciptaan Pak Ate Mahmud. Demikian pembahasan Ibu untuk materi hari ini. Materi di kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini membantu kalian untuk belajar. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.